Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngolek Season 7. Baik, para sahabat masih di rumah, gimana kabarnya semuanya? Semoga para sahabat masjid di rumah diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Sebelum kita memasuki diskusi pada sore hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farid Pardan, selaku host pada sore hari ini, dan akan menemani narasumber pada sore hari ini. Tanpa banyak basa-basi, saya akan memanggil Pak narasumber pada sore hari ini, yaitu Widi Aditya Permana. Assalamualaikum Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah sehat. Baik sahabat masjid, semuanya izin perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Widi Aditya Permana. Keseharian saya adalah sebagai pelajar SMA yang saat ini sedang duduk di kelas 12. Sebentar lagi akan lulus. Mungkin apa lagi? Paling kita diskusi tentang remaja Masjid Al-Huda. Paling saya nanti mau tanya-tanya gimana gitu perkembangan remaja Masjid Al-Huda. Tapi saya mau tahu gitu, mau dijelaskan dulu gimana nih remaja Masjid Al-Huda gitu. Oke, mungkin sedikit yang bakal disampaikan ya. Sahabat masjid, saya di sini sebagai ketua pelaksana daripada Ramadan, kegiatan yang ada di bulan suci Ramadan di Masjid Al-Huda. Untuk remaja, mungkin kalau di Masjid Al-Huda itu alhamdulillah remajanya sangat aktif ya. Masih mau untuk diajak membuat kegiatan, acara masih pada semangat. Ya, walaupun di tengah-tengah kesibukan mereka juga sebagai pelajar rata-rata, tapi masih bisa untuk meluangkan waktunya untuk beraktivitas di masjid, memakmurkan masjid. Mungkin saya mau tanya gitu, apa aja gitu kegiatan pada Ramadan pada tahun ini gitu? Oke. Untuk kegiatan yang ada di Masjid Al-Huda untuk tahun ini kurang lebih ada 8 atau 9 lah, kita coba sebutkan dari awal ya. Untuk acara pembuka di Masjid Al-Huda ada kegiatan Tarhib Ramadan. Ini isinya adalah pawai obor. Alhamdulillah kemarin udah terlaksana di tanggal 15 Februari. Alhamdulillah lancar, nggak hujan, dan obor juga banyak yang terlaku juga. Kemudian kegiatan yang kedua itu kita ada ngabers. Ngabers itu mulainya hari Senin tanggal 23 Februari itu awal pembukaan. Alhamdulillah juga pembukaan pertama banyak. Semoga tetap konsisten ya, anak-anak tetap semangat untuk belajar mengaji bersama di masjid ya. Kemudian selanjutnya ada acara ngolak juga ya yang saat ini. Yang tayangnya itu pada sore hari di setiap hari Rabu dan Jumat dan Minggu juga spesial ibu-ibu Haji Taklim Al-Huda. Mungkin itu baru berapa tadi? Bertiga ya? Mungkin selanjutnya ada roket. Ini roket adalah kegiatan yang baru mungkin ya. Baru saat ini kita coba untuk laksanakan. Kegiatannya isinya itu kita mengajak untuk semua anak-anak kecil ya untuk berkreasi. Kita membuat kerajinan bersama di masjid dibimbing oleh remaja, dan mudah-mudahan acara ini dilaksanakannya, acara roket itu nanti dilaksanakannya hari Sabtu soal rencananya. Ya mudah-mudahan nanti lancar. Ya ini kegiatan ini tujuan buat melatih saraf motorik ya untuk anak-anak agar ya tidak kaku lah.
agar anak-anak juga bisa meningkatkan kreativitas. Ya. Kemudian baru 4 ya. Mungkin satu lagi nih, yang kelima ada TTM ya. TTM ini bukan teman tapi mesra, tapi teman tadarus malam. Oke. Ini kegiatannya setiap hari, alhamdulillah masih berjalan setiap hari, setiap malam ya maksudnya. Setelah taraweh, nanti anak-anak itu berkumpul buat bersama-sama mengaji hancah yang sama, nanti tukeran kemik ya ngajinya. Sebelumnya itu yang tadarusnya itu dari remaja atau dari anak-anak yang ikutan ngabres gitu? Untuk yang tadarus itu kita terbuka untuk umum sebenarnya ya. Apabila ada orang luar, misalnya ada bapak-bapak atau ada pengendara yang kebetulan sedang mampir, itu kadang kita juga boleh ikut, kita ajak bareng-bareng untuk ngaji bersama, untuk mengaji tadarus di masjid setiap hari, alhamdulillah. Jadi setidaknya di masjid itu nggak sepi. Setelah taraweh itu ada yang mengaji, masih ada itu sampai jam 10 lah maksimalnya. Untuk mungkin kita baru 5 ya. Baru 5. Kemudian nanti rencananya juga ada youth camp. Ya, youth camp ini adalah agenda tahunan yang udah berjalan kurang lebih 4 tahun. Iya, 4 tahun. 4 tahunan dan sekarang ini yang keempat kalinya. Untuk youth camp adalah sebenarnya kalau di masjid lain mungkin namanya mabit. Namun dengan suasana yang berbeda. Kalau mabit itu kan identiknya itu kita menginap di masjid, membawa tadarus, ngaji, itikaf ya. Membina iman lah. Sama di Masjid Al-Huda juga, youth camp juga sama, tujuannya yang sama, namun suasananya berbeda. Jadi nanti semua peserta itu enggak menginap di dalam masjid atau di majelis atau di mana, enggak. Tetapi semua peserta itu nanti berkumpul di halaman, nanti mereka tidurnya di tenda. Jadi nanti panitia menyiapkan tenda nanti mengelilingi halaman masjid. Ya. Nanti di sana aktivitas akan berjalan seperti tadarus. Nanti juga ada kuis-kuis, juga ada materi. Sehingga jadi memberikan suasana yang berbeda tentunya. Ya, menjadi daya tarik bagi pesertanya. Untuk peserta itu nanti anak-anak kelas 5 sampai dengan SMP. Karena SMA mah panitianya gitu. Nah, mungkin itu baru berapa tadi? 6 ya? 6. Baru 6. Untuk yang ketujuh itu ada KP nih. Nah, KP ini adalah kajian calon pemimpin. Nah, ini sebenarnya KP ini adalah agenda yang rutin setiap minggu, setiap hari Jumat, malam Sabtu. Itu ditujukan untuk semuanya, terbuka untuk umum juga. Namun saat ini KP telah berkolaborasi dengan pemerintahan, alhamdulillah pemerintahan unit RW 08 Cibenying Kolot mendukung tentang pengembangan remaja yang ada di RW 08. Jadi ya pemerintah mensupport lah untuk remaja, untuk Masjid Al-Huda untuk mengembangkan bakat dan juga minat dari remaja yang ada, yang didukung. Jadi kalau untuk di Ramadan ada edisi khusus lah, suasananya kan berbeda, gimana tata letaknya, gimana konsepnya juga berbeda lah. Yang ke-8 ada batal bagi-bagi tajil ya. Bagi-bagi tajil ini dilaksanakan setiap hari Minggu ya selama bulan suci Ramadan, yang dilaksanakan pertama di bulan Maret ya. Kita laksanakan pertamanya di bulan Maret karena untuk sebelumnya Februarinya kita fokus ke persiapan dulu karena banyak kegiatan juga yang dimulai di bulan Februari. Itu batal. Untuk konsep batal sebenarnya nanti di jalan ya. Bagi-bagi kita bersama sama anak-anak remaja, bagi-bagi buat pengendara, takjil buat pengendara. Nah, yang perlu teman sahabat masjid ketahui ya, untuk di kita itu takjilnya itu sebenarnya kita ini hanya
pihak ketiga atau yang membantu membagikan ya, karena kita juga menerima buat sahabat masjid yang ingin memberikan sebagian daripada hartanya untuk mendukung support acara itu batal juga takjil nanti di Mabers juga boleh banget. Bisa hubungi langsung ke sosial media karena sekecil apapun bantuan dari sahabat masjid itu akan sangat berguna bagi kami. Iya, betul. Karena akan langsung disalurkan kembali ke masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Huda. Mungkin itu yang batal tadi ya. Nah, terus yang terakhir ada MUPAT. MUPAT ini adalah singkatan dari ngumpul ngajaga silaturahmi ulah kebegat. Nah, ini kalau dengan kata silaturahmi ini pasti identiknya dengan Idul Fitri. Nah, ini juga memang dilaksanakannya di setelah Idul Fitri ya. Nanti ngumpul bersama untuk menjaga silaturahmi supaya agar tidak kebegat itu adalah tidak berpisah lah. Ya, tetap bersama, tetap menjaga tali silaturahmi. Nah, itu adanya di saat setelah Idul Fitri. Nah, itu mungkin Farid kegiatan yang ada. Oh iya, satu lagi setelah seluruh rangkaian tadi yang membuat panitia mungkin capek, nah agar ada feedbacknya, kita insya Allah merencanakan itu ada liburams nih. Liburams itu ya semua remaja yang mau ikut nanti kita liburan refreshing, melepas penat yang telah kegiatan yang telah kita alami selama 1 bulan penuh kan. Remaja juga ya butuh lah untuk refreshing lah. Nah, itu nanti kita adakan insya Allah ya. Ini juga terkadang kita membuka untuk umum juga Pak Farid. Jadi kadang kalau misal ada teman-teman remaja yang belum gabung buat jadi remaja masjid, pengen ikutan liburannya, boleh banget. Kadang kita juga mengajak juga untuk orang-orang lainnya. Oke. Kira-kira kemana nih? Oh, untuk rencananya sih ke daerah Pangandaran mungkin ya, karena identik banget Pangandaran dengan ini karena emang sering banget gitu kan, sering ke situ Pangandaran. Saya bilang saya boleh ikut dong, Beren? Boleh banget. Pokoknya buat remaja masjid yang mau ikut juga boleh, nanti langsung aja hubungi sosial media Masjid Al-Huda. Nanti tunggu aja infonya, nanti juga akan ada posternya Farid. Oke, mungkin itu. Ada apa lagi? Paling saya mendengar penjelasan dari Adit gitu ya. Remajanya sangat banyak kegiatan sekali gitu. Iya. Kegiatannya itu berbagai-bagai gimana gitu ya. Banyak macam-macam gitu ya. Iya. Dan remajanya itu saya mau tanya gitu ya. Apakah di sebanyak itu kegiatan ada masalah atau gimana gitu? Oke, baik. Untuk masalah mungkin pastinya setiap organisasi punya masalah masing-masing dan juga punya bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Untuk masalah ya pasti ada, kadang komunikasi yang paling sering karena emang itu celahnya ya, karena ya tanpa komunikasi gimana gitu. Pasti nggak akan berjalan dengan lancar. Terus ya kendala banyak sih, mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu. Itu mungkin lagi itu saja ya Adit. Ya, baik. Mungkin segitu aja ya Adit. Baik. Pada diskusi sore hari ini. Mungkin di segmen kedua kita ada komentar sahabat masjid. Jangan kemana-mana, hanya di Ngolek Season 7. Kembali lagi di Ngolek Season 7. Kita di sini udah memasuki segmen yang kedua, yaitu komentar sahabat masjid. Nah, sahabat masjid udah berkomentar, kita udah memilih pertanyaan-pertanyaan buat dipertanyakan kepada narasumber kita. Langsung aja kita tanya kepada narasumber kita.
Adit, saya mau Ya. nanya nih dari para sahabat masjid di Ya. rumah gitu. Apa itu akan tadi Adit udah menjelaskan tentang isi Ramadan Isinya aja. isinya aja gitu. Nah, saya para sahabat masjid belum tahu nih apa itu Ramadan gitu. Ramadannya artinya. Ya, Oke. Langsung saja saya jawab ya. ya. Ramadan itu adalah singkatan mungkin ya, yaitu singkatan dari raih amal selama Ramadan. Nah, itu Dari amal selama selama Ramadan. bulan Ramadan. Oke, itu mungkin Mungkin apa lagi? oh, Berjalannya udah ini teh sebelumnya mah berganti ya. Dulu mah namanya teh bukan Ramadan. apa itu? Dulu mah ada sempat Al-Huda Fest, Al-Huda terus Fest. ada Al-Huda Expo, baru kemudian muncullah Ramadan namanya. Namun kegiatannya masih sama, Ya, cuman ada mungkin beberapa tambahan seperti UCamp juga kan baru 4 tahun, ya, sedangkan kegiatan ini udah 7 tahun. Karena ngolok ini dari awal dari Al-Huda Fest ya. ya. Oke, lanjut aja kita yang pertanyaan kedua ya Adit. Boleh. Ya, pertanyaan yang kedua yaitu kan banyak kegiatan nih di Masjid Al-Huda ya. Ya. Ya, gimana sih dananya gitu? Dari mana gitu? Apakah dari uyuran remaja Masjid Al-Huda? Apa gimana gitu? Oke, ini pertanyaan yang bagus mungkin buat sahabat masjid juga yang tergabung dalam organisasi masjid yang ingin memakmurkan masjid, yang ingin meramaikan masjid. Untuk kegiatan di kami, alhamdulillah warga-warga sekitar itu udah percaya ke kita. Dari mana dananya? Dari warga. Dari kita membagikan proposal ke warung-warung, ke pengusaha, kepada para tokoh, kepada pabrik-pabrik yang ada di sekitar kita ya, pada perusahaan-perusahaan ya. Kemudian ke desa juga kita mengajukan untuk ininya ke pemerintahan lah, ke desa, ke Padus, ke RW, ke Karang Taruna bahkan kita mencoba mengajukan juga, dan alhamdulillah ya dana yang terkumpul mudah-mudahan cukup buat acara 1 bulan. Itu mungkin sahabat masjid. Buat dari mana uangnya ya? Dari situ, dari proposal. Kadang remaja juga kadang ada bungjitnya. Ya, alhamdulillah. Sekarang lagi istirahat dulu bungjitnya. Belum jalan lagi. Nah, saya mau nanya nih, itu tadi bungjit itu apa sih? Oke, bungjit. Bungjit itu adalah badan usaha milik masjid yang dimana untuk Masjid Al-Huda dulu itu sempat ada sempol ya, sempol sempat ada, kemudian ada dobu, terus apalagi sisrol, banyak ya. Alhamdulillah selalu kreatif lah, setiap masanya pasti ada bungjitnya. Kemarin baru ada sempol, namun sekarang lagi istirahat dulu. Kita fokus dulu ke acara yang sekarang. Oke, berarti bungjit itu badan usaha milik masjid. Mungkin segitu saja para sahabat masjid di rumah. Semoga apa yang ditanyakan terjawab. Jangan kemana-mana, hanya di Ngolek season 7. Kembali lagi di Ngolek season 7. Oke. Pada segmen kali ini, segmen ketiga, yaitu kesimpulan dari saya dan Coach of the Day dari narasumber kita. Jangan banyak basa-basi, kita langsung kesimpulan dari saya. Mungkin kesimpulan dari saya, remaja Masjid Al-Huda sangat bagus dan kreatif gitu ya. Dan sangat kompak, tapi saya kan belum lihat gitu kekompakannya gitu. Nah, paling dari kata-kata dari saya gitu ya, teruskan berkreatif, teruslah berpikir. Oke, mungkin segitu saja dari kesimpulan dari saya. Selanjutnya Coach of the Day dari narasumber kita, silahkan. Oke, baik. Untuk
Most of the day mungkin lewat Ramadan kita tidak hanya belajar tentang agama, tapi kita juga belajar tentang kebersamaan dan juga kepedulian. Ramadan mengajarkan kita untuk ikhlas, dan Ramadan adalah wadah untuk menumbuhkan nilai dan juga itu semua, rasa itu semua. Oke. Mungkin teman-teman sahabat masjid jangan lupa untuk tetap bersyukur, karena dengan bersyukur kita itu sedang mengikat, dan dengan bersyukur bukan hanya mengikat, bukan hanya melepaskan, tapi kita juga sedang menarik apa yang belum kita dapatkan. Contohnya seperti kreativitas. Ya, baik. Itu saja mungkin kata-kata dari saya. Itu saja quote of the day dari narasumber kita. Mungkin demikian episode dari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan Ngolak setiap hari Setiap hari Rabu dan Jumat, serta hari Minggu spesial Ibu-Ibu Majelis Taklim. Jangan lupa untuk selalu tonton Ngolak ya di platform sosial media kesayangan teman-teman. Oke? Mungkin segitu saja dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.